pun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita bahagia punya anak-anak. Mudah-mudahan ini anaknya benar-benar punya nama santri. Amin. Bukan sekedar anak, tapi santri. Ini yang harus kita pahami. Ini santri ini apa? Karena banyak di antara kita ini tidak tahu, pokoknya kalau anak mondok di pesantren disebut apa? Santri. Belum tentu. Ada santri sejati, ada santri bau, ada bau santri. Kita berharap anak-anak gitu jadi santri apa tadi? Sejati. Nah, santri ini coba kalau bapak ibu ada yang tahu ke depan, ya, saya kasih hadiah lah, uang 1 juta, cincin dengan jam saya kasih. Ah, coba maju ke depan, siapa santri itu? Ah, kan diam kan? Ada mau diberi hadiah. Nah, santri itu apa? Nah, ini banyak ngaji, pun tidak tahu santri itu apa. Ah, malam ini mau tidak kami jelaskan? Pengen nggak diri deh? Jadi santri itu bukan bahasa Arab. Sampai mau cari di kamus manapun tidak akan ketemu. Betul nggak Pak? Tidak ada bahasa Arab. Karena bukan bahasa Arab, akhirnya diperdebatkan oleh para ilmuwan. Ada yang mengatakan santri itu dari bahasa India. Loh, kok iya, santri itu asalnya adalah sastri. Loh, siapa sastri? Sastri adalah orang yang ahli membaca kitab suci. Itu namanya sastri. Maka kalau di Indonesia, karena lisannya orang Indonesia kebanyakan makan asin, ikan di laut, nah, santri. Ada yang mengatakan dari India. Yang satunya lagi, enggak, kata ilmuwan yang satunya itu bahasa Inggris. Pak, iya bahasa Inggris santri itu. Santri itu gabungan dari 2 kata bahasa Inggris, sun dengan tri. Sun itu matahari, tri itu 3. Santri berarti 3 matahari. Yang disebut dengan santri itu, maka ia adalah orang yang punya 3 cahaya dalam hidupnya, yaitu cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Maka itulah santri, katanya begitu. Orang Jawa tidak terima kan? Jawa kuno itu, melawana santri itu dari Jawa kuno coy. Sanskerta itu bahasa santri itu. Apa? Santri itu adalah orang yang suka sekali kalau mengikuti guru. Itu namanya santri, kata orang Jawa. Orang Tamil Sri Lanka juga tidak mau kalah. Kata orang Tamil, santri itu bahasa Tamil, bahasa kami, bahasa Sri Lanka. Apa artinya? Orang yang suka ngaji atau guru ngaji, katanya. Tapi saya tak mau banyak-banyak jelaskan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya cuma tertarik dengan salah satu di antara guru-guru kita yang mengatakan, berpendapat bahwa memang sih, kata dia, santri itu bukan bahasa Arab, tapi santri itu adalah kumpulan daripada huruf Arab, bilangnya itu. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kalimat santri itu kalau kita periksa, ya, kita tulis pakai Arab, maka dia memiliki 5 huruf. 5 huruf. Apa saja 5 huruf itu? Coba ayo kita sama-sama sebut. Pertama santri, berarti pertama huruf S. Terus yang kedua huruf non, betul. Yang ketiga huruf ta. Yang keempat huruf ro. Yang kelima huruf ya, santri. Jadi 5 huruf ini punya arti dan juga punya makna yang memberikan manfaat kepada santri itu sendiri. Apa sinnya? Perhatikan baik-baik. Menurut beliau
di antara guru kami yang menyampaikan adalah safikul khair. Jadi santri adalah pengubur kebaikan. Kadang-kadang di kampung ini gelap, nggak ada selawatan, nggak ada hidup pengajian. Tapi ketika santri datang, betul apa enggak? Saya tak mau contoh jauh-jauh lah, Sindo ini pak, dulu gelap ini macam apa? Betul apa enggak? Datang santri namanya Alamuddin. Nah, alhamdulillah, jadi sekarang jadi kampung ilmu. Betul? Saya tidak nyangka saya sekarang ini di Sindur ini saja sudah ada 4 pondok pesantren, bahkan 5 pondok pesantren. Alhamdulillah. Cuman satu dusun, dusun. Ya Allah. Tak nyangka dulu itu ada yang kami lihat itu orang nambat ayam sabung itu depan rumah. Saya tak mau sebutkan orangnya. A, B, C. Dulu di jalan-jalan ini baru arah, bahkan tak jauh dari gangnya orang tukang arak. Saya tak mau sebutkan orang. Itu namanya menjaga kode etik jurnalistik. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, saya tak mau sebutkan. Tapi alhamdulillah sekarang terang benderang jadi tempat mencarinya ilmu. Alhamdulillah. Berkat apa tadi? Pelopor kebaikan yang bernama siapa? Santri. Bapak Ibu sekalian, kalaulah di kampung kita nanti ada yang benar-benar santri sejati, insya Allah kampung akan hidup. Itulah makanya di dalam Al-Quran, nanti boleh buka surat Insya Allah Al-Ahzab 122 kalau tidak salah itu. Jangan semuanya berangkat berjuang fisabilillah, perang di jalan Allah, tapi di antara yang ada di masyarakat itu hendaklah berangkat mereka menuntut ilmunya Allah, agar mereka pulang nanti ke rumahnya liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, sehingga mereka pulang ke rumahnya nanti mengajari umat, sehingga umat ini punya sikap kehati-hatian dalam mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalani hidup di dunia ini. Itu orang sini ini sembahyang banget, Allahu Akbar, biasa berguru coel-coel. Ini Bu, saya enggak, ini sih saya sebutkan tempatnya nih, karena ceritanya memang dari sana. Di Bintang Musya nih, dulu pertama buat musola, ada yang Bintang Musya Pak. Ya, di Bintang Musya ini dulu buat musola yang pertama, itu yang pandai sholat cuma imamnya. Jadi kita imam dah yang pokoknya kita nanti malam belajar ngaji, sebayang nih semenjak jadi musola nih, pokoknya ikut aku kata imam ruku, aku duduk, aku berdiri, ikutlah si makmum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lihat dia imam. Oh gini ya, hanya diikut sama makmum. Allahu Akbar, lihat, oh bagian tangannya deh, ikut. Sekali deh angin datang, di dekat musola tuh ada pohon mangga kuini, ingat tak? Kan dulu banyak pohon kuini, asam kuini Pak, yang harum buahnya tuh. Kebetulan sudah agak matang, jadi tadi belum sholat, angin belum datang. Ketika sholat dimulai, udah dapat 1 rakaat 2 rakaat, angin pun datang. Allahu Akbar, tepuk jatuh, tepuk jatuh lagi. Kata si makmum tadi mencawel ke kawan. Kata dia, yuklah gitu lomba di sini, kata dia. Selesai mah yang di depan nih Pak, asal selesai, bila selesai ya. Mana yang laju gitu nih, kata dia. Selesai benar kok. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Masih tadi yang makmum nggak tahu deh. Udahan dah selesai, kata imam.
Usah tanya di mana jendela, di mana pintu, loncat lari nang kapek gua apa tadi? Kuini. Rupanya imam berteriak, "Oi, kata imam, aku tahu sikit kita nan bawa nanti kali aku kuitung tadi itu 13," kata dia. Rupanya imam sama tak seronok lah. Rupanya imamnya sembahyang sambil ngitung lah jatuh buah bendera. Jadi yang model-model gini yang di Bintang Museum ini cuma contohnya ya, di Bintang Museum. Di tempat gitu pun banyak. Di tempat kita ini banyak saling jawe, saling apa, betul apa enggak? Ada yang nasi di sondol, pentolnya tuh dari itu paling sering kan tua-tua, bukan biar tua-tua. Usah ada ngaku pak, usah ada ngaku. Kita nggak tahu, dia nggak wah. Yang kecil-kecil tapi sekarang alhamdulillah dengan berkat ada santri tadi itu jadi pelopor kebaikan, alhamdulillah. Itu sinnya, nonnya ibu jadi santri, mereka akan menjadi pengganti para orang-orang tua yang berkewajiban memahami agama ini. Sebenarnya nih bapak-bapak nih, Pak, nah yang wajib belajarnya bapak agar dapat mengajari istri dengan betul apa enggak? Iya. Makanya kalau di daerah-daerah luar sampai daerah jauh, tua-tua pun sampai sekarang nih ngaji. Ada yang belajar Fatihah sampai berbulan-bulan. Tak benar ini. Coba tanya ini, di Pondok Payaman itu ada tak pondok pesantren sepuh Pak Ustaz? Ada. Di mana letaknya Pak Ustaz? Samping Masjid Agung Payaman. Samping Masjid Agung. Berarti kan tak bohong ini. Itu tua-tua yang ngirim anak dengan cucunya, betul apa enggak? Betul. Karena yang kewajiban orang tua. Karena orang tua itu udah tidak sempat, betul apa enggak? Sibuk karena pertaniannya, sibuk karena apa namanya ya, perdagangannya. Kalau laut itu apa namanya? Nah, nelayannya, sibuk dengan pohon buah sawitnya, sibuk dengan ayamnya, nukangnya, betul apa enggak? Karena sibuk, maka anaknya tidak sempat dia ajar, tidak sempat dia belajar, tidak sempat pula dia mengajar. Akhirnya disodorkan suruh belajar agama. Jadi anak ini berarti penggantilah daripada bapak ibu sekalian yang di rumah sana yang sibuk. Betul apa enggak? Ini kalau di dalam pelajaran yang tadi dibahas itu pelajaran Nahwu Shoroh, ini kalau dalam kitab Alfiyah itu, wal aslu fil akhbari an tu'akhara wa zawaju taqdima illa dharara. Sebenarnya yang harus di depan itu orang tua, yang harus ngaji ke depan-depan itu duduk di depan ini orang tua. Karena apa? Udah dekatmu kembali kepada Allah, punya kewajiban tanggung jawab yang banyak di hadapan Allah terhadap istri, anak, keluarga mereka di sisi Allah. Betul apa enggak? Tapi kalau sudah tidak mampu, ya udahlah, berarti serak yang kedua yang dikedepankan, yang harusnya mubtada di depan, khabar di belakang. Tapi boleh kalau tidak darurat, khabar dikedepankan, mubtada diakhirkan. Anak yang maju, biarlah orang tua dukung dengan anak, tapi dukung ya, dukung. Dalam bait yang lain, wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil iqrabi idza ma khulifa. Bukan cuma pengganti bapak sekalian, tapi nanti kami pun akan meninggalkan dunia ini. Para guru-guru, tuan-tuan guru kita tidak akan selamanya mereka mendidik putra putri bapak sekalian. Ada batasnya. Mereka pun akan dicabut oleh Allah SWT. Siapa penggantinya kalau bukan putra putri kita? Betul apa tidak? Jadi mereka yang senantiasa bersama anak-anak bapak
Yang sudah tadi diwakilkan dah anak yang ngaji dengan abahnya. Mereka lah yang akan menjadi pengganti abah nanti di akhir, di masa depannya. Amin ya robbal alamin. Yang penting jangan doa-doanya ya anak ngaji, orang tua ngaji macam kata Pak Ustaz tadi itu. Jadi, kalau memang anaknya tak betah, umat dengan bapaknya pengen nemani anak, tak tajak sekalian ke abah, abahnya angkat tangan. Kalau anak yang kecil itu dicubit jak sikit, dah berhenti. Betul. Pun yang tumbuh dicubit gimana coba mudah. Cubit tambah coba mbak. Kalau tak pakai kasar di soponya banyak yang nyopor. Dengan Pak Ustaz tak berani dengan apa? Pak Oko, Pak apa? Anak dia anak lah gitu. Oh iya nih, anak dia apa? Katanya. Bagi orang tak tega lagi yang tega. Sakit bujang mama parah baik. Dari ujung kuku baik kan mereka. Botok semua katanya. Mati dicoy bulai. Tapi udah kami ini husnuzon dengan butuhan kali. Udah nanti kami gampangkan begini. Bukan dengan kami di apa izinan. Iya bahaya udah izinan, cuma kita minta waktu paling pandai ngomong apa. Mau dipukul orang tua. Walat betul apa enggak? Itu pandai. Udah sekarang ini dapat kena tugas, kena polstat ini semua ada yang bandel tua-tua yang ngajinya masih ikrom. Tiap habis malam datangan preman saya itu. Kau tahu tak? Tak gosok gigi ada. Dong. Kalau tak percaya ke rumah habis malam, cuma ke rumah lah. Habis malam, kalimat bahan rumah. Ada yang betah tenggam. Anak kami kebatas tembak jare dah diajarin lagu abah itu susah lagu orang takkan kampung bismillahirrahmanirrahim yang gimana kan tak bisa lagu begini hawan tak bisa ijaz tak bisa lagu yang jangan apa adanya mana jadi sebenarnya yang beban nih bapak kangkang sama beban pak yang di bapaknya mana ngodekan acara begini nih mana mau dirikan tenda lampunya dari mana ton tenda betul apa enggak beban enggak ada bisa nyulam tua jadi gana ini kadang masih banyak protes lah kami juga bawa coba kursi yang lembut-lembut sedikit ke depan misalnya yang aku dompetnya bagus tadi kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian huruf apa lagi? Selain non juga tak. Jadi santri ini yang ketiga huruf tak tarikul ma'asi. Jadi santri itu harus siap meninggalkan siap. Di rumah dulu umpamanya meninggalkan sembahyang, jangan sampai di pondok meninggalkan sembahyang. Siap, santri siap. Di rumah dulu malas, di pondok jangan sampai malas. Di rumah tak pernah bangun malam sholat, di pondok usahakan minimal dua. Di rumah dulu merampok. Coba anak-anak yang baru masuk pondok, kalau ngomong gigit mati kau, jangan ngomong gitu. Tapi lama-lama berubah. Oh iya, makasih, maaf ya. Dulu baru datang. Coba lihat, tak dapat tersalah sedikit akan bantu. Anjay kau, coba. Tapi sekarang udah dapat setahun hilang mancai itu. Astagfirullah, hilang mancai itu jadi astagfirullah. Dulu maksiat, sekarang berubah. Harus berani meninggalkan Kalau tak meninggalkan maksiat masih
yang menantang dengan bula, dengan gurunya di rumah bula, di sana mazan bula, ya, dengan ustaz, dengan kiainya, itu bukan santri, itu kan tariwa. Baik lagi, tari. Kenteri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ditinggalkan maksiat. Mana bisa ilmu masuk kalau kita bermaksiat di pesantren? Ini syair sering disampaikan oleh Maulana Sulaiman ketika Imam Syafi'i sering hilang hafalannya, maka mengadu kepada guru. Itu dalam diwan Syafi'i. Syakautu ila waki'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' karena buruknya hafalanku. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Guru saya memberikan petunjuk, memberikan petua, nasihat. Apa kata guru, kata Waqi' dengan saya? Supaya kau melekat hafalannya, nak. Supaya kau mudah hafal, nak. Satu kuncinya. Apa guru? Tarkul ma'asi. Tinggalkan maksiat. Jadi santri tarikul ma'asi, orang yang meninggalkan maksiat. You understand? Akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan memberikan pengetahuan kepadaku, mengkhabarkan kepadaku beliau guruku bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahayanya Allah itu tidak akan diberikan, dianugerahkan kepada hambanya yang bermaksiat, karena maksiat adalah kegelap, ilmu adalah cahaya. Jelas enggak sampai sini nih kira-kira? Hah? Jelas enggak? Apa? Hah? Santri apa? Harus berani apa? Hah? Apa? Tinggalkan tinggalkan kemaksiatan. Dah, lupakan dah. Di rumah dulu apa pun yang kita buat. Dah, saya di pondok ini tobat. Siap semua insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian huruf apa lagi? Iya. Iya. Oh, apa roh nih? Lupa saya. Santri ini apa ya? Karena lama benarlah ini nasihatnya disampaikan jadi lupa. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi yang pertama apa tadi? Sin. Apa sin itu? Safiqul khair. Kemudian nun, nah ibu syuyuh. Kemudian tak, apa tak ya? Tarikul ma'asi. Kemudian apa ya? Udah saya ganti aja. Roh ini adalah adanya robitoh. Adanya hubungan. Santri ini harus punya gurungan robitoh lil syekh, robitoh lil ustaz, hubungan dengan guru. Santri harus dekat, kuat hubungannya dengan guru, tak boleh jauh dari guru. Kalau ada santri senang dengan gurunya, berarti itu tanda anak itu benar-benar nanti jadi santri yang sejati. Tapi kalau ada santri yang bilang, oh saya tidak suka dengan yang jemaah kelas orang teh, tidak suka dengan ini teh. Kalau yang dengan bahasa Inggris sih saya suka, kalau yang matematika tak suka, mau ilmu nahu suka, mau ilmu fikih tak suka. Kalau ada pakai suka tak sukanya berarti tidak ada hubungan di antara batin santri dengan guru. Maka harus ada hubungan. Siap semua insya Allah.
Kemudian yang terakhir apa? Iya, yakin. Harus ada keyakinan. Sampai jangan mikirkan masa depan yang aneh-aneh. Sampai harus yakin dengan janji Allah. Kalian ini mondok di pesantren ini sudah berada di jalannya Allah. Segalanya ditanggung oleh Allah. Berapa banyak anak santri diremehkan, bukan sekarang, dari zaman dulu diremehkan. Tapi sekarang yang paling sukses adalah santri. Sampai ada yang menjabat jadi wakil presiden segala macam, betul apa enggak? Itu santri semua. Jangan disangka kayak siapa Susilo tidak pernah ngaji, Gus Dur tidak pernah ngaji, kata siapa? Itu santri itu pernah ngaji semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus yakin dengan ilmu, maka insya Allah kita akan mulia. Karena Allah hanya angkat di dunia ini orang yang beriman dan orang yang berilmu. Jadi ada keyakinan nih, yakin saya bakal hafal Al-Quran insya Allah. Harus yakin. Kalau udah ada yang lama banyak lima nggak bisa. Kalau anak saya ajarkan yakin. Saya ini baru pulang jenguk anak Pak. Iya, saya ajarkan keyakinan. Bahkan saya kaget dengan anak-anak saya. Semua pesantren dari mulai tempat beliau ini, tempat ayah kami, mertua kami ini, langsung kami kejar ke Surabaya. Dari Surabaya ke Lamongan, jenguk Nak Eji di sana. Alhamdulillah baru selesai ujiannya, lah maju ke ujian berikutnya nanti untuk persiapan tahun depan ke negara Yaman. Allahu Akbar, senangnya luar biasa. Udah hafal Quran, hafal Quran, sanad, dapat sanad qiraatus sab'ah, hafal alfiyah, bisa ke Yaman, kan bangga, betul benar. Alhamdulillah. Saya lihat kurus badannya, tak apa-apa nak, memang harus rekoso, harus susah di pesantren. Kalau nyaman itu di rumah. Jadi kalau ada anak, orang tuanya tak senang lihatnya di belakang, ngapu WC macam ini teh, berarti tidak tahu pesantren. Betul apa enggak? Pesantren itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dulu, apa? Senangnya nanti. Walaupun sampai orang kaya di rumahnya WC-nya 5, kalau udah di pesantren itu pasti ngantri. Mau pesantren manapun di Indonesia nih, tetap ngantri. Terus saya datang anak saya berikutnya lagi, alhamdulillah dapat tugas ngajar, dia tenang. Terus datang ke satunya lagi, cuma mau ketemu ya, kalau di pondok sana itu susahnya luar biasa. Kalau pondok sini bapak orang jauh, iya boleh tak saya bawa anak saya. Setengah hari dia keluar pengen berjalan dengan anak, kiri-kiri diizinkan dapat. Kalau dari jauh datang ke sini anaknya tuh kiri-kiri diizinkan dapat, kiri-kiri. Jangankan setengah hari, sehari 2 hari pun kena saya diizinkan. Giliran saya datang mau jenguk anak saya, pengen bawa anak saya, udah 2 tahun tidak pakai balik anak saya itu, lebaran di pondok tidak pernah liburan. Kata saya ini dalam hati ini pakai apa nih, dapat izin banget 1 hari sekali izin dengan tuan gurunya, Mbah Romo Yainya, Abuya Ulin Nuha, Abuya boleh tak saya pinjam anak saya? Saya bawa keluar 1 hari. Masya Allah, anaknya lagi hafal Quran, jangan diganggu, biarin aja. Katanya Allahu Akbar, tapi saya harus halal. Gitu. Nah bapak iya, biar berat. Iya. Anak saya Allah. Tapi siapa di bawah kita ada uminya itu saksinya. Tapi membanggakan karena kita ikut guru, terima apapun, gimana pun apa kata guru, kita sam'an wa ta'atan. Anak kami tidak saya duga, saya pikir cuma dapat 20 juz, ternyata sekarang sudah dapat 25 juz, 5 juz lagi, dah selesai hafalan Al-Qurannya. Berarti hampir 3 anak saya yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Tuh
belajar tangan, saya belajar tangan. Giliran jenguk yang masih baru tuh, yang agak manja, pihak tuh, mun saya sampai tak diizinkan kena bu nyai, kata dia, nangis darah saya, kata dia. Ternyata setelah izin dia dapat izin 3 hari, nyenang kami kumal, kami bawa ke hotel deh 3 hari berawan anak kami yang nomor 4. Adanya, alhamdulillah. Jadi jangan terlalu manja. Saya anak saya sini, saya sering usir. Itu mana tadi itu yang dipanggil ke atas panggung itu, yang kecil-kecil itu. Banyak orang tak kenal dengan dia saking kurusnya itu. Anak sabu ini gitu tuh, pak kurus itu. Mak tersinggung saya deh. Oh. Nanti yang ngomong macam nanti. Anak sabu gitu ini pak kurus itu gitu. Oh, tak mati. Bukan memang kami tidak ngasih makan, dia tak suka makan. Puasa terus itu orangnya, mana orang betul? Saya usir terus tuh, diusir terus. Jadi di rumah balik ke pondok, tadi Pak Guru, Pak Pautan. Itu sampai tua macam ini yang gunting rambutnya tuh saya dari mulai kecil. Gunting rambut anak saya itu yang lelaki itu terus gunting rambut. Begini ini tukang cukur kan. Saking sayangnya dengan anak tuh. Kita kan ada. Jadi hadirin dan hadirat, inilah kerjasamanya supaya anak kita menjadi santri yang sejati. Karena kalau udah santri yang sejati, insya Allah bukan saja dia yang selamat, yang bahagia, tapi orang tuanya nanti akan tersenyum bahagia. Begitu pula ini umatnya Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan manfaat daripadanya, manfaat daripada ilmunya, perjuangannya, insya Allah. Maka yang kami ingin tekankan malam hari ini adalah kerjasama kita ini loh, antara guru dengan orang tua, antara kiai dengan wali santri. Jangan sampai putus. Kalau udah guru nyuruh datang demi Allah datang. Kalau saya kiainya suruh datang Pak kejauh, dia ada berduit, jadi ada berduit supaya anak saya jadi. Kalau kita tidak, ini yang membuat putusnya berkah tadi pada anak itu bantahan dengan gurunya. Tolong, kalau boleh saya ini benar kata beliau, mengemis demi kesuksesan anak-anak kita. Minta syarat terus dengan guru, gimana anak saya perkembangannya macam apa, coba nanya. Jangan cuma nanya habiskan kopinya, jangan. Nanya sampai setengah hari, sehari kopi dihabiskan, rokok enggak. Itu yang bukan deh. Mudah-mudahan orang enggak ada di sini. Lupa bahaya. Rokok teh banget di sadel motor udah mbak ini ya. Tak mati memang tak bawa rokok bahaya. Ada yang orang tua yang sekok itu lain lagi. Nah ini barokah nih rokok beliau. Barokah. Kamu orang tak dapat gaji dari anak. Jadi sekali lagi tolonglah Bapak Ibu sekalian, yuk kita jaga hubungan kita. Kalau orang tua dengan kiai, dengan guru, dengan ustadz mesra, saya jamin anak bapak jadi ulama. Saya jamin. Tapi kalau udah gitu kurang akul, udah mulai, gitu, patuan game, rasah game. Oh, pasti tidak libonin katanya. Kita pasti kita cuma sehari mah nih izin nih. Kalau udah dengan guru yang memusok macamnya, haram keberkahan ilmu. Mondok di Makkah 25 tahun pun kalau ada kebencian dengan ulama, ingat omong saya ini, ingat omong sampai mati. Kalau ada menyimpan kebencian di dalam hati kepada ulama, lebih-lebih kepada guru, maka jangankan berkah ilmu itu. Allah justru haramkan kemanfaatan ilmu itu kepada dia, anaknya, dan anak-anak cucunya. Tidak ada anak cucu yang jadi ulama, tidak mungkin. Jangan simpan kebencian. Kalau ada benci istighfar,
Astagfirullahaladzim. Saya kemarin ada benci dengan Ustaz ini teh ada saya minta maaf ya Ustaz ya, damai gitu ya. Iya. Supaya lega hati bawakan rokok Pak Ustaz. Gula, kopi, bawakan udang segala macam. Apa kalau bukan mau anak bah? Saya ini ya Allah dengan guru-guru nih Pak, Masya Allah banyak gak beliau-beliau nih. Saya bukan mau cerita karena kadang-kadang belikan jajan beli ini dengan ini supaya apa Pak, anak saya itu supaya dididik itu Pak. Ujian lah juga kan guru. Siap semua? Kalau enggak apa-apa udah, yang penting senyum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, enggak apa-apa Pak, anak saya teh suka anak gini deh. Enggak apa-apa Bu, anak ibu teh suka baca sajus teh. Iya, 41 kali roti teh. Ada apa-apa? 401 pun tak apa deh. Salah, saya nak seorang mah dia. Tapi ya bujokan Pak, banyak Pak. Kaya saya 41 maka mati tinggal ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi terakhir ini yang saya mau tekankan dengan Bapak Ibu. Jangan berharap anak Bapak Ibu sekalian mau jadi orang mulia, mau jadi ulama kalau tidak ada teriakan dari orang tuanya. Kami ulangi lagi. Jangan pernah berhayal, berharap, berilusi, berangan-angan, berandai-andai lah terserah apa bahasanya supaya anak bapak ibu jadi orang alim, jadi orang hafid, jadi alimah, jadi hafizah, jadi ulama di masa akan datang. Sementara kita orang tua tidak ada upaya tirakan untuk anaknya. Orang-orang yang sukses anaknya itu jadi ulama, jadi wali itu karena tirakat orang tuanya. Dari dulu Nabi Isa jadi nabi itu karena maknya Maryam tirakan. Maknya Maryam itu jadi wanita solehah terkenal dalam Al-Quran karena Imran itu ahli tirakat. Paham tak kira-kira ini? Jadi tirakat model apa Pak? Macam-macam lah tirakat tuh. Kalau Habib Lutfi nyarankan kita pertama, kalau ngasih makanan dengan anak kita tuh yang halal. Tuh tirakat pertama tuh. Yang halal. Jangan duit bulak dengan kawannya yang dibawa ikan. Wadah mah tergatal-gatal gini di kelas terus. Pelajaran tidak pakai masuk. Duit bulak yang dibayarkan. Paham ya? Jadi rezeki yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa di hari lahirnya. Kalau hari lahirnya Jumat, Sabtu. Anaknya 5 gimana? Harinya belum. Berderet di pagi aja. Aduh, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada tak semua. Tidak pakai liburan kami. Bosan. Pengen jadi kan? Pengen tapi itu trik. Wah, tak apa kamu kalau yang sekop ini tak bisa. Puasa tak. Untuk Ramadan tak bakalan perintah Tuhan dan perintah manusia taib mempuasa itu tepat. Jadi tak apa kalau tak mampu di setiap hari lahirnya ganti dengan sedekah atas nama anak kita. Itu udah jalan terakhir. Kalau bisa puasakan tolong. Siap. Kasihan bah anak ibu biar cerdas bah. Wah sekarang aku begini kayak kau Sabtu depan aku Pak, Sabtu depan kau ya mak ya. Siap. Syukur-syukur dua-duanya sama puasa. Puasa mau aku puasa kan bertanya. Balik puasa kita ya itu biasa. Kok teman ya. Tadi deh ku alat juga masuk angin. Keluar mie sekali mie deh. Mak perasaan teh sawah tadi malam teh ayam ya ngapa lalu lumbi yang keluar deh. Mak ayam keluar. Kau tambah sedekah ya kalau tak bisa. Ya, siap ya. Kemudian yang ketiga tirakatnya jaga ucapan kepada anak.
Sedegel-degelnya anak kita, jangan sampai ngomong sembarangan. Kau bakal jadi hantu, jangan. Awas. Bu, ibu, bu jaga ya bu ngomong. Jangan sampai kau sengsara nak nanti hidup, jangan. Karena ucapan orang tua itu sama dengan doa. Jaga lisan, awas. Kalau anaknya degil, rajinnya kalau terbayang ya, geram gitu nih. Oh, halimnya, yaknya bawah. Ya, oh jangan mau degil juga jangan. Halimnya, biar sampai 40 kali nyebut macam itu jadi orang alim anak. Tapi kalau mau dogel, memang dogel sampai 40 kali dogel pula. Dia namanya anaknya soleh, dia nama anaknya Muhammad beriman, tetap dogel. Dia namanya Ahmad Selamat, pun tetap tak selamat. Tidak mau jangan saya ngomong, hati-hati ya, hati-hati ngomong itu bahaya tuh. Itu kan kadang-kadang. Jadi sekarang ini kalau terlepas tuh stop langsung. Cuok, mau celaka pak, astagfirullahaladzim. Memang bang apa pak? Ada abang BRI bang. Nah, bisa ya kira-kira insyaallah ya. Kemudian selanjutnya itu kalau nyuci bekas tuh ini yang sering lupa nih pak. Dah dari dulu kami ingatkan kalau nyuci bekas tuh selalu pak zikir Bismillah 21 kali, selawatnya 11 kali itu. Nah, kalau orang ini biasanya ngaduknya kan ke kanan deh, biasanya ngaduk kopi ke kanan apa ke kiri? Begini kan? Sekarang mulai malam ini balik. Nggak benar ya Allah, diketawakan ini. Saya ini kiai pak Oh, tidak percaya dulu pak. Kalau ngaduk nih, ya ini pak nih, saya ajarkan ini. Oh nih, kita lihat nih. Kalau ngaduk nih kan ke kanan nih, betul nggak? Mulai malam ini nih, aduk, nah lewat sini, macam orang tawaf. Kalau yang diaduk kopi itu ngaduk itu al-ikhlas 3 kali, minum al-ikhlas 3 kali. Tapi kalau beras yang kita aduk tuh, yang kita ginikan nih, ini beras Bismillah 21 kali, sholawat 11 kali. Ketika nasinya masuk ke anak tadi, lihat nanti hasilnya ya. Tak, ketika masuk, bawa sepiring mah. Kamu nak kenyang ya? Tidak kamu percaya juga lah nanti. Tidak percaya. Bang tidak percaya pak. Diketawakan pak ya saya itu. Aduh. Tidak yakin gitu. Nah, jadi aduknya gitu, ya. Siap? Ibu yang di belakang bu, ngaduknya bu ya. Kalau tadi gini, putar. Baca apa? Bismillah. Bismillah 20. Nah, jadi pertamanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah terus, Bismillah. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim, patah tangan tuh. Mau belajar dengan Pak Ustaz Bersami masih deh. Nah, roti 41, sholat. Mau coba jadi wali, tapi kalah apa ini nanti. Nah. Kemudian sholawatnya berapa? 11. Coba nanti lihatkan hasil. Yang tidak hafal jadi apa? Coba, tapi jangan baru tak 3 kali lalu coba nak hafalan kemarin tenang. Coba lihat 41. Kalau di rumah, tapi kalau di pondok nanti orang dapur yang bacanya nanti. Ah, tukang-tukang masak di dapur, ingat-ingat tuh yang di dapur. Kemudian setiap datang ke pondok jangan lupa bawa air mineral. Air mineral ini untuk anaknya jangan lupa, biar sikit bawa. Jangan beli di warung, tolonglah. Bawa air masuk dari rumahnya, mak. Pak, bawa. Bacakan Al-Fatihah 40.
Berapa? Dari rumah tuh sebelum datang ke anak, ya Allah, ini berkat Engkau ya Rasulullah, berkat guru-guru. Ini untuk anak saya namanya Panjul. Al-Fatihah. Bacakan Fatihah berapa? 40. Setelah baca Fatihah 40, kalau mampu kata ulama, bacakan Bismillah sebanyak 786. Berapa? 786. Bismillah, bismillah. Pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah. Kata panjang, mau tak kelas bebas. Bismillah, 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 bismillah. Gulu kopi itu. Nah, ada percaya tuh kau sah. Nah, mana mau jadi anak kiai, dengan kiai ada percaya. Coba. Nah, benar nih, kalau datang ke pondok tuh bawa air ke rumah, bacakan Fatihah berapa? 40. Bacakan Bismillah 786. Siap ya. Air putih biasa. Berikan ke anak ini, saya pergi ke pondok, pergi tempat apa, minta ke apa gitu. Udah airnya minta. Apa ada aku ada sini gitu. Tak lama hati, udah tau kau ya aku. Udah ada orang nggak ada di sini. Udah lah ini minta. Jangan ya, memang lah. Nanti mau diganti kali. Diganti dengan yang merah yang biasa lembab, salah. Minta jahit, tidak kok ada masa teko apa Yumi ya? Tak ngolok apa, tak apa-apa. Yang penting didoakan. Masalah nanti ini mau ditambah dengan Fatihahnya beliau di sekali. Ya tolong Pak Ustaz Nizam tolong satu, ya Pak Ustaz Zaki tolong setengah ya. Nggak masalah, gurunya tuh biar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak masalah. Tapi kalau kita 40, siap daya kira-kira tuh. Dan itu bacaan Bapak Ibu sekalian itu bukan cuma buka hati, buka otak, bukan cuma itu, menyebabkan dengan berkahnya itu anak Bapak Ibu akan anteng adem ayem betah di pesantren.